Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadini Dewarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dengan NIM 29022500026 dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Hendra, yaitu tugas UAS. Soal yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurangi 30Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Jawab, fungsi pendapatan. S sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi, sama dengan 875 dikurangi 30Q pangkat Q, sama dengan 875Q dikurangi 30Q pangkat 2. Fungsi biaya sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Ini dari C. Fungsi laba P sama dengan pendapatan dikurangin biaya. P sama dengan 875Q dikurangin 30Q pangkat 2 dikurangin Q pangkat 3 dikurangin 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. P sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 675Q dikurangin 1000. Turunan pertama yaitu dx dibagi dq sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 675 sama dengan 0. 3Q pangkat 2 sama dengan 675. 3Q pangkat 2 sama dengan 675. Q pangkat 2 sama dengan akar pangkat 675 dibagi 3. Q sama dengan akar pangkat 225 sama dengan hasilnya 5. Turunan kedua yaitu D pangkat 2 Pi dibagi DQ pangkat 2 sama dengan min 6Q. Jika Q 15 maka D pangkat 2 Pi dibagi DQ pangkat 2 sama dengan min 6Q sama dengan min 6-nya Q-nya diganti 15. Maka min 90 lebih kecil dari 0. Pi max sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 675Q dikurangin 1000 sama dengan min 15 akar pangkat 3 dikurangi 675 dikali 15 dibagi 100. 15 pangkat 3 min 15 pangkat 3 sama dengan min 3375 dikurangin 10.125 dikurangin 1000, maka hasilnya 5.750. Karena Q sama dengan 15, maka P sama dengan 875 dikurangi 30Q. 875 dikurangi 30 dikali 15. 875 sama dengan 450, maka hasilnya 425. Tesi sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Maka 15 pangkat 3 dikurangi 30, 15 pangkat 2 ditambah 200 kali 15 ditambah 1000. Maka hasil dari 15 pangkat 3 adalah 3.375 dikurangi 30 dikali 15 pangkat 2, 6.750 ditambah 3.000 ditambah 1000, maka hasilnya 625. CR sama dengan 875Q dikurangi 30Q pangkat 2, maka Q-nya diganti jadi 15, 875 dikali 15 dikurangi 30 kali 15 pangkat 2, maka 875 dikali 15 hasilnya 13.125 dikurangi 6.750 hasilnya jadi 6.375. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya sebesar 425 per unit dengan jumlah produk sebesar 15 unit akan dapat memaksimalkan laba sebesar 5.750, di mana pendapatan perusahaan adalah 6.375 dan biaya yang dikeluarkan sebesar 625.
Soal kedua, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q, hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Diketahui P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan C Q pangkat 2 ditambah 4Q. Fungsi pendapatan yaitu R sama dengan fungsi permintaan dikali banyaknya unit. Fungsi permintaannya min 2Q ditambah 28 dan banyaknya unit yaitu Q. Min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q. Laba. Pendapatan dikurangin biaya ditambah pajak yaitu R dikurangin C plus T. R dikurangin C dikurangin T. R dikurangin C dikurangin T kali Q sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q. Q pangkat 2 ditambah 4Q dikurangin T kali Q. Maka hasilnya min 3Q pangkat 2 ditambah 24Q dikurangin T kali Q. Turunan pertama yaitu laba sama dengan min 6Q ditambah 24 dikurangin T sama dengan 0. Maka 24 dikurangin T sama dengan min 6Q. Min 6Q sama dengan 24 dikurangin T, maka Q-nya sama dengan 24 dikurangin T dibagi 6. Q sama dengan 12 dibagi 3 dikurangin 1/6 T. Turunan kedua. Laba sama dengan 1/6 lebih kecil daripada 0. Jadi dengan memproduksi sebanyak Q sama dengan 12 bagi 3 dikurangin 1/6 T. Pengusaha akan memperoleh laba maksimum dari sudut pandang pemerintah. Pajak T sama dengan T 4 dikurangi 1/6 T, maka 12 dibagi 3 T pangkat 2 dikurangi 1/6 T pangkat 2. Turunan pertama pajak yaitu 12 dibagi 3 dikurangi 1/3 T sama dengan 0, maka T sama dengan dibagi 3 sama dengan 200 bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 3T sama dengan 36. T jadi 12. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar 12 per unit. Q sama dengan 12 dibagi 3 dikurangin 1/6 T, maka 12 dibagi 3 dikurangin 1/6, T-nya jadi 12, maka 12 dibagi 3 dikurangin 12 bagi 6, hasilnya 4 dikurangin 2 yaitu 2. Pajak yang diterima pemerintah atau dikeluarkan oleh pengusaha yaitu T sama dengan T dikali Q, maka 12 kali 2 hasilnya 24. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 2 unit barang adalah 24. Soal ketiga, uang sejumlah 20 juta diinvestasikan dengan bunga 12% tiap tahun. Bertambah secara kontinu, berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Dijawab, maka IAT sama dengan I0E 12 plus 100 T. Karena Y sama dengan 0, maka 20 juta yaitu modal awal, maka diperoleh Y dikali 25 sama dengan 20 juta dikali E 12 dibagi 100 dikali 25. Maka hasilnya 20 juta dikali E 300 dikurangin akar pangkat 300 dikurangin 100, maka 20 juta dikali E pangkat 3 hasilnya 20 juta dikali 2,718281825 akar pangkat 3. Maka hasil dari 2,7 ini diperoleh 20 juta 0855369232. Maka hasilnya adalah 401.710.738.464. Jadi jumlah uang setelah 25 tahun adalah 401.710.738.464. Soal keempat yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurangi 4P. Hitunglah dengan dua macam cara surplus konsumen jika tingkat harga pasar 10. Maka Q sama dengan 60 dikurangin 4P, maka 4P-nya sama dengan 60 dikurangin Q. P
P sama dengan 60 dikurangin Q dibagi 4, P sama dengan 15 dikurangin 0,25. Jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 15 dikurangin 0,25 Q. P 15 dikurangi 0,5 dikali 0, maka hasilnya P sama dengan 15 dikurangi 0. P sama dengan 15. Jika PE sama dengan 10, maka P sama dengan 15 dikurangi 0,5 QE. 10 sama dengan 15 dikurangi 0,5 QE, maka 0,25 QE sama dengan 15 dikurangi 10. 0,25 QE sama dengan 5. QE sama dengan 5, dibagi QE sama dengan 5 dibagi 0,5. Maka hasilnya QE sama dengan 20. Cara pertama yaitu CS sama dengan fungsi integral QE dikali Q. T Q dQ dikurangin QE PE. Maka fungsi integralnya 20 sama 0. Jadi 15 dikurangi 0,25 Q dQ dikurangin 20 dikali 10. Jadi 15 Q dikurangi 0,125 kali 20 dikurangin 200. 15, 20 dikurangin 0,125 kali 2 pangkat 2 dikurangin 200. Hasilnya 300 dikurangin 50 dikurangin 0 dikurangin 200. Hasilnya adalah 250 dikurangin 200 jadi 50. Cara yang kedua yaitu fungsi integral P1 PE F P dP. Maka fungsi integralnya 15 dan 10, 60 dikurangin 4P dP. Sama dengan 60P dikurangin 20P pangkat 2 dari 15, 10. Dengan 60, 15 dikurangin 2 kali 15 pangkat 2 dikurangin 60 kali 10 dikurangin 2, 10 pangkat 2, hasilnya 900 dikurangin 450 dikurangin 600 dikurangin 200, yaitu 450 dikurangin 400, hasilnya 50. Maka cara yang pertama dan cara kedua yaitu sama. Dan berikut adalah gambarnya. Soal kelima yaitu seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10. Hitunglah berapa dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Dijawab P sama dengan 2Q ditambah 10, yaitu min 2Q sama dengan 10 dikurangin P. Maka Q sama dengan 10 dibagi min 2 dikurangin 1 dibagi min 2P. Q sama dengan min 5 dikurangin 0,5P. Q sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Jika PE sama dengan 30, maka QE 5 ditambah 0,5PE sama dengan min 5 ditambah 0,5 dikali 30 sama dengan min 5 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah 10. Jika Q-nya 0, maka Q sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Q sama dengan min 5 ditambah 0,5P, maka dipindah ruaskan menjadi 0,5P sama dengan min 5. Jadi P sama dengan min 5 dibagi 0 bagi min 0,5 yaitu 10. Cara pertama yaitu PS sama dengan QE dikali PE. Dikurangin fungsi integral QE 0. F kali Q dQ. Maka 10 dikali 30, fungsi integralnya 10 sama 0, dan 2Q ditambah 10 dQ. Maka hasilnya 300 dikurangin, kurung tutup Q pangkat 2 ditambah 10Q, akar pangkat 10 dan 0. Maka 30 dikurangin 10 pangkat 2 ditambah 10 kali 10. Hasilnya adalah 300, 10 pangkat 2 ditambah 10 kali 10 adalah 100 tambah 100. Maka 300 dikurangin 200 hasilnya 100. Cara kedua yaitu PS, fungsi integralnya PE dan P sen. F dikali P dP. Maka fungsi integralnya 30 10 dikurangin 5 ditambah 0,5P dP. Sama dengan min 5P ditambah 0,25 dikali 30 kali 2 akar pangkat 30 dan 10.
sama dengan min 5 dikali 30 ditambah 0,25, 30 pangkat 2 dikurangin 5 kali 30 ditambah 0,25 dikali 10 pangkat 2. Maka hasilnya 5 kali 30 adalah min 150 ditambah 225 dikurangin 50 kali 30 adalah 5 dikali 30 adalah 50 ditambah 25. Jadi hasilnya 75 dikurangin terus minus sama-sama minus, jadi hasilnya plus 75 plus minus 25, jadi hasilnya 100. Jadi cara pertama dan cara kedua hasilnya sama. Dan berikut adalah gambarnya. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dari soal-soal kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.